Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Good Pondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Kaiso Baby Gang yang sudah punya burung player yang siap untuk ngamen istilahnya ya, untuk dilombakan. Gimana Pak D cara untuk apa ya istilahnya, kalau saya istilahkan ini pindah lapak aja gitu ya Mas Kaisa, karena pada intinya juga sama saja, cuma situasinya berbeda. Kalau untuk ngamen itu beda situasi, dia nanti banyak yang latih secara bersamaan. Kalau pindah lapak itu biasanya tidak terlalu ramai, tapi pada intinya sama Mas Kaiso. Sebelum kita melombakan merpati kita yang sudah siap, coba dari awal itu Mas Kaiso perhatikan, apakah burung itu model-model yang suka muter atau yang dilepasin langsung menuju ke lapak. Itu biasanya nanti juga akan kita pantau ya saat kita pindah lapak atau ikut lomba itu. Dia modelnya apakah langsung menuju ke lapak ketika di lapak baru atau dia muter dulu. Tapi rata-rata kalau burung yang sudah jadi dan tenaganya sudah ada, itu dia langsung menuju, biasanya dilepaskan agak naik terus menuju ke lapak. Dan tapi ada hal khusus yang harus kita perhatikan saat kita ikut lomba, karena saat ngelepek itu banyak sekali peserta yang sama-sama ngelepek, jadi secara bersamaan. Kalau burung kita itu mentalnya kurang bagus, biasanya dia nggak mau turun ataupun bablas, ataupun begitu turun dia akan buang, kemudian muter ke segala arah. Maka untuk mengatasi hal-hal yang demikian itu, Mas Kaiso harus ini ya, harus bisa menggiringkan burung itu, atau kondisi burung itu harus giring bagus sekali. Artinya dia sudah nggak bekur, kecuali burung Mas Kaiso ini modelnya suka bekur, tapi begitu lihat kelepahan dia langsung ke betinanya nggak masalah. Tapi usahakan sebisa mungkin burung itu dalam kondisi yang giring sekali, jadi dia tidak, istilahnya tidak memperhatikan kiri kanan lagi lah. Saat dia giring dia langsung ke betinanya. Karena kalau burung kita belum terlalu giring saat dibawa pindah lapak, itu nanti takutnya dia akan nggak mau turun. Dia nggak mau turun karena dia belum terlalu giring. Itu faktor yang menentukan sekali saat kita pindah lapak ataupun saat kita mengikuti lomba, saat ngelen istilahnya, saat mencoba lapak baru. Dalam kondisi yang giring sekali itu dia nggak mungkin istilahnya ngenceleng itu nyasar atau tersesat atau terbang ke arah yang berlawanan atau terbang ke arah yang berbeda dari jalur lapak. Itu faktor penting ya Mas Kaiso Baby Gang. Jangan sampai kita bawa merpati kita ke lapak baru dalam kondisi tidak giring atau kurang giring atau belum giring ngeket. Itu yang harus dijaga. Nah, kemudian saat kita melatih, usahakan lepasan itu saat hari pertama. Biasanya kan kalau saya pribadi kalau ikut lomba itu hari Kamis, kalau dia udah giring kenceng itu saya lepaskan sebelum giring kenceng ya. Biasanya kalau hari Kamis itu cuma giring-giring biasa, tapi karena burung saya sudah sering saya pindah lapak, walaupun cuma 1-2 lapak, itu dilepasin hari Kamis itu paling ya sekitar 20 meter lah, 20 meter itu kalau hari Kamis saya bawa. Tapi kalau hari Jumat saya bawa pas dia giring kenceng itu nanti bisa mundur. Tapi kalau
misalnya saya bawa hari Kamis, biasanya saya jarak 200 meter 20 meter lah, sampai paling tinggi 30 meter. Itu pun saya lihat. Kalau dia turunnya masih takut-takut, saya biasanya cuma di depan lapak manasin istilahnya. Seandainya pun tidak dibawa ke lapak baru, hari Kamis itu di lapak sendiri cuma sekedar asal terbang. Artinya dia melemaskan otot saja, nggak perlu sampai jauh. Nah, nanti hari Jumatnya, nah itu biasanya lepasan-lepasan awal itu di jarak 20, 30, 40 sampai 50 meter itu saya lepaskan beberapa kali. Kecuali kalau burung-burung yang sudah memang apa istilahnya sudah sering dibuat lomba, sudah sering kemana-mana, itu mungkin 2 kali lepasan mundur, 2 kali lepasan mundur, bahkan 1 kali lepasan mundur gitu ya. Tapi kalau untuk burung baru, saya biasanya sampai terbangan dia itu saat dilepas sudah lurus, sudah enggak belok-belok, jalurnya udah tetap, itu baru saya kasih mundur. Kemudian saya lihat lagi, kalau di jarak 100 meter saya lepas dia lurus, itu saya tambah sedikit. Kemudian saya lepas lurus, saya berani nambah agak jauh sedikit. Misalnya dari 100 langsung 200 meter. Kemudian nanti kalau dia sudah naik agak tinggi itu lepasannya bisa saya mundurkan agak jauh. Tapi kalau awal-awal yang sangat penting sekali itu ya di jarak-jarak 20 atau 10 meter itu difokuskan betina dulu. Kayak latihan fokus betina itu. Begitu lepas langsung klepek, lepas langsung klepek. Ketika jalurnya sudah lurus, kita coba agak jauh, itu pun langsung klepek supaya dia lihat ini ya, lihat klepean. Tapi harus kondisi giring kenceng ya Mas Kaiso Baby King. Jangan sampai enggak dalam kondisi giring kenceng. Itu begitu saja. Mungkin kalau burung-burung tertentu dia gampang naik, gampang cepat ini ya, walaupun dia baru pindah lapak. Tapi kalau sedang atau masih meraba istilahnya, masih mencoba-coba, jarak-jarak dekat dulu saja Mas Kaiso Baby King. Dan juga teman-teman yang punya player yang siap dimainkan, coba begitu caranya. Jarak dekat sampai dia benar-benar lurus ya, jangan sampai dia masih belok-belok sudah dimundurkan. Itu nanti takutnya nanti nggak berani turun atau dia melenceng, kemudian jalurnya nanti berubah-ubah. Jadi ambil lurus terus, langsung klepek. Ketika sudah lurus itu nanti gampang mundurnya. Dan biasanya kalau saya pribadi berpendapat, hari Jumat itu paling jauh itu ya 600 meter lah, itu sudah bagus. Kemudian nanti hari Sabtunya itu mendekati start. Kalau menurut saya sih nggak perlu sampai start ya Mas Kaiso Baby King. Itu nanti kalau sudah di start itu apa istilahnya, dia akan ikut gandengan. Justru nanti akan tinggi kalau dia model-model yang masih suka ngerodok. Biasanya kalau saat ngelen atau dilatih di lapak baru sudah di full start, nanti malah dia terlalu hafal. Kalau ini pendapat saya ya. Jadi kalau untuk hari Jumat setengah jaraknya setengah ya, misalnya 500 atau 600 meter. Kemudian hari Sabtunya misalnya lepasan jarak 80, ya 700 atau 750, jangan dipolkan, jangan full start. Nah, nanti saat lomba baru otomatis di full start itu dia akan gandeng. Dan juga saat ngelen atau saat pindah lapak itu nanti di jarak 600 itu coba sesekali digandeng Mas Kaiso Baby King, supaya nanti tidak kaget saat dia nanti hari Sabtunya misalnya pencarian tiket itu, dia sudah tidak kaget. Ketika dapat gandengan dia akan ngikut gandengannya. Dan menurut saya kalau di jarak 700 atau 700 meter itu dia nggak riskan mengikut gandengan. Misalnya gandengannya bingung, dia
Kalau tipe-tipe yang sudah biasa main atau sudah siap lomba itu biasanya akan lurus gitu ya. Tentu saja ini dengan pertimbangan benar-benar sudah siap ya Mas Kaiso Baby Gang, jangan yang istilahnya coba-coba. Artinya coba-coba itu kita belum yakin benar dengan tenaga dan kemampuan dia terbang. Kalau memang sudah yakin dengan tenaganya, dengan kemampuan dia, speednya, turunnya, ya itu saya punya patokan begitu. Sekitar 700 atau 750 meter jangan di full start. Nanti full startnya saat lomba saja, saat sudah diadu. Kalau belum sebaiknya jangan sampai full start. Kalau menurut saya ya, kalau teman-teman saya yang biasa ngelain dengan saya itu biasanya tetap full start. Ini cuma pendapat pribadi saya. Bahkan saya punya burung yang di tempat latihan awalnya dia belum polestar, saya sudah berani pindah lapak supaya dia sesekali mengenal lapak lain istilahnya kalau menurut saya. Itu pun saya lepas paling jauh cuma 200 meter. Yang penting dia merasakan tempat baru, kemudian dia mau turun, itu saya sudah yakin oh dia berarti punya mental. Padahal waktu itu yang ngelain itu banyak sekali, dia tetap mau turun, berarti oh mentalnya bagus, kelak bisa dijadikan player lah istilahnya. Kalau saya begitu ya Mas Kaiso Baby Gang. Dan beberapa kali saya pindah ngelen di tempat yang buat lomba, kemudian ada burung saya yang dilombakan, itu sudah beberapa kali hal itu berguna ya. Artinya saya cukup lihat terbangannya, kalau terbangannya sudah lurus oke, kalau belum ya diulang gitu. Tapi kalau untuk awal-awal ya seperti yang saya sampaikan tadi, hari Kamis misalnya itu jaraknya jangan terlalu jauh, karena selain dia belum giring kenceng, itu seandainya hari Kamis mau berangkat ngelen ya Mas Kaiso, kalau enggak hari Jumatnya itu ya usahakan sampai setengah jalan, sampai setengah lepasan, misalnya 800 ya 400 sampai 500 itu diusahakan bisa tercapai dan kondisi burung itu lurus. Nah itu nanti hari Sabtunya pencarian tiket itu ngelennya sampai 750 lah, kalau 1 kilo ya sampai 800 atau 900. Nah, nanti polestarnya saat lomba. Kalau saya patokannya begitu, walaupun kalau teman-teman saya tetap harus sampai polestar baru nanti ikut lomba. Kalau burung-burung yang sudah stabil mungkin ya nggak masalah itu, tapi kalau burung-burung yang suka agak ngerodok, kalau menurut saya di jarak yang belum polestar, kalau untuk ngelain nanti polestarnya saat lomba. Kayaknya begitu ya Mas Kaiso Baby Gang, hal yang saya lakukan, saran yang bisa saya sampaikan untuk Anda dan juga teman-teman semua yang pemain-pemain sudah mulai mempunyai player dan siap untuk dilombakan. Coba ikuti teknik-teknik atau cara-cara yang saya sampaikan, mudah-mudahan burungnya lancar dalam lomba, walaupun nanti mungkin ada sedikit kendala, tapi usahakan sabar dulu, artinya bertahap aja dulu. Nanti kalau sudah sering diikutkan lomba atau sering pindah kolong, nanti itu secara otomatis burung itu akan mencari istilahnya apa ya, kolongan dan orang-orang yang terkumpul, kemudian dia akan memperhatikan warna baju penglepeknya juga. Hal-hal itulah yang sering ini ya, yang sering berjalan sebagaimana mestinya ketika kita bermain merpati kolong. Secara alamiah lah, naluriahnya burung itu nanti akan sudah terbiasa di kolong, akan mencari kolong. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Kaiso Baby Gang dan juga teman-teman yang akan segera memainkan playernya untuk lomba. Saya ucapkan semoga sukses dan berhasil dalam lomba yang akan Mas Kaiso Baby Gang ikuti dan juga teman-teman yang akan mengikuti lomba pertama kalinya. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.